Oke, saudara kita masih ada di 24/7 Gospel Sermon Series dan hari ini kita masuk minggu yang kedua. Kita akan membahas tentang pelayanan dalam lensa Injil. Nah, saya yakin saudara banyak yang sudah melayani cukup lama di gereja. Yang saya boleh tanya yang di sini yang melayani sudah lebih dari 10 tahun, boleh angkat tangan? Wah, iya. Ya, banyak ya yang sudah melayani lebih dari 10 tahun. Ada juga yang sudah lama tidak pelayanan, ya. Yang sudah lama tidak pelayanan boleh lambaikan tangan. Enggak dong, kan udah lama pelayanan asyir juga. Terus yang trauma pelayanan boleh lambaikan tangan saudara. Ya, ternyata banyak juga yang trauma pelayanan saudara ya. Tetapi hari ini saya berdoa firman Tuhan yang disampaikan bisa membuat kita kembali mengerti apa esensi dari melayani yang sesungguhnya. Dan dimanapun kita berada, bukan cuma di gereja. Seperti judul kita ya, 24/7. So hari ini mari kita langsung aja ke teks ya. Matius 20 ayat 20 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan yang genap. Tolong saudara baca yang ganjil. Kita berganti-gantian ya. Yang ganjil itu yang warna orange. Saya akan bacakan yang warna putih. So kita baca bersama-sama Matius 20 ayat 20 sampai 23. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi sedikit latar belakang saudara ya, hari itu Ibu Yohanes dan Yakobus ya, dua murid ini anak-anak Zebedeus, itu Yohanes dan Yakobus bertiga dengan anak-anaknya datang kepada Yesus untuk meminta posisi yang prestisius. Posisi yang tinggi, posisi yang terhormat di dalam kerajaannya Yesus. Ibunya berharap bahwa anak-anaknya bisa dapat kedudukan tinggi di kerajaan yang akan datang. Lalu Yesus merespon dengan berkata bahwa engkau nggak tahu apa yang kau minta. Bahkan Yesus bertanya, bisa nggak engkau meminum cawan yang aku minum, cawan penderitaan yang aku minum? Lalu kedua muridnya dengan gagah berkata, kami dapat. Gitu ya. Lalu Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tetapi duduk di sebelah kanan atau kiri itu bukan keputusanku, itu keputusan Bapakku yang sudah menyediakannya. Dan ternyata saudara, setelah ayat 20 sampai 23 ini terjadi, di ayat 24 terjadi hal yang lebih parah. Terjadi kekacauan, terjadi hal yang lebih chaos lagi di ayat 24. Mendengar itu semua, mendengar percakapan tersebut, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara tersebut. Ternyata setelah terjadi kejadian itu yang 10 marah saudara. Kenapa? Karena mereka merasa posisi mereka terancam. Ya. Karena yang dua ini seakan-akan mencoba mendapat privilege, mencoba mendapatkan keistimewaan dibanding yang lain. Dan bahkan pakai jalur emak-emak saudara ya. Kan dibilang emak-emak itu makhluk terkuat ya saudara ya. Makhluk paling strong. Mau belok kanan, lampu senya ke kiri saudara. Dan yang lain harus ngikutin dia. Dan hari itu mungkin mereka merasa insecure karena Yakobus dan Yohanes bawa emak-emak saudara ya. Merasa persaingannya makin ketat. Sepertinya kalah start. Ini kok udah duluan datang ke Yesus ngomong minta kedudukan di kerajaan. Duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri. Mereka marah, mereka takut gak dapet tempat juga saudara. Dan hari itu keinginan hati terdalam murid-murid Yesus terekspos, terbuka semuanya. Yaitu mendapatkan posisi yang terhormat dan mendapatkan posisi yang tinggi di dalam kerajaan Yesus. Jadi bukan sebuah hal yang dibesar-besarkan saudara jika saya menyimpulkan bahwa pelayanan adalah salah satu tempat terefektif untuk mengekspos
keinginan hati terdalam kita. Selain pekerjaan dan keluarga. Jadi ada 3 tuh. Pekerjaan, keluarga, dan saya yakin pelayanan juga, saudara. Makanya di pelayanan justru sering terjadi banyak sekali pergesekan, perselisihan. Halo, benar saudara ya? Makanya banyak banget orang yang marah di dalam pelayanan. Orang yang meninggalkan pelayanan. Karena apa? Karena ternyata keinginan hati terdalamnya yang dia rasa bisa didapatkan dari pelayanan, gak bisa dia dapatkan. Makanya marah, makanya meninggalkan pelayanan, aku akan stop pelayanan. Halo. Karena apa? Karena ada sebuah keinginan di hati yang pengen kita raih melalui pelayanan. Dan hal ini bukan berarti selalu berbicara tentang materi ya. Namun ada hal-hal juga yang non materi yang menjadi keinginan hati terdalam dalam melayani. Contohnya nih ketika kita melayani dengan keinginan untuk dihormati, tiba-tiba ketika pelayanan ada seorang yang tidak menghormati saudara. Misalnya nih saudara seorang usher ya, saudara mau nyalamin orang, orangnya melengos cuman gini aja, merasa gak dihormati. Di situ saudara marah, di situ saudara kesel. Dan disitulah gesekan terjadi. Ketika saudara kita semua melayani dengan keinginan untuk dihargai. Tiba-tiba ada satu momen seseorang tidak menghargai pelayanan saudara. Lalu kita marah dan berhenti pelayanan. Kita kecewa karena tidak dihargai. Karena keinginan hati yang terdalam tidak terpenuhi di dalam pelayanan. Coba kalau kita sedang marah di tempat kita pelayanan. Saat kita marah, mari cek ke dalam hati yang paling dalam. Karena di titik itulah kita akan tahu sebenarnya apa yang paling kita ingini dari pelayanan kita. Kenapa sih aku marah? Ya kan? Apakah karena aku gak dapat penghormatan yang aku inginkan dari pelayanan? Kebukaan nanti saudara, apa yang saudara inginkan? Kalau ada gesekan di pelayanan, ada pertengkaran, ada perselisihan, terus saudara marah, kecewa, saudara berpikir ya udah aku gak usah pelayanan lagi. Coba saat itu, momen itu, cek hati saudara. Apa yang sebenarnya saudara inginkan di dalam pelayanan? Nah saudara, kisah yang tertulis di Matius 20 ini diperkirakan adalah momen mendekati akhir pelayanan Yesus. Ini adalah momen yang udah dekat saudara dengan penyalibannya. Jadi sudah lama, cukup lama murid-muridnya ini berjalan bersama Yesus, melayani bersama Yesus, mengikuti Yesus. Tetapi setelah sekian lama, sangat ironis ternyata yang murid-muridnya inginkan dalam mengikuti Yesus, dalam melayani, bukan Yesusnya. Tapi posisi dan kehormatan saudara. Dan jika kita lihat kembali bahwa cerita ini terjadi saudara. Di tahap akhir pelayanan Yesus sebelum disalib. Kita bisa lihat bahwa ternyata yang juga membuat murid-murid Yesus marah adalah memang mereka melayani bersama Yesus tapi mereka tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal hatinya. Kita bisa bayangkan sudah beribu-ribu pengajaran yang mereka dengarkan. Sudah berapa kali Yesus menunjukkan keteladanan. Sudah berapa kali mereka melihat Yesus melayani tapi mereka masih belum mengenal Yesus. Mereka belum mengerti apa arti pelayanan yang sebenarnya. Dan ternyata saudara, pengalaman dan lamanya pelayanan tidak menjamin kita mengenal Tuhan dengan benar. Terbukti saudara. Makanya saya tanya tadi ya awal, siapa yang sudah lama pelayanan? Banyak yang di atas 10 tahun. Tapi kita semua mengalami yang namanya luka di dalam pelayanan. Karena kita gak mengerti apa esensi pelayanan yang sebenarnya. Ada keinginan hati yang lain yang ingin kita dapatkan di dalam pelayanan. Nah saudara, pelayanan itu adalah sarana kita untuk menikmati dan mengenal Tuhan yang lebih dulu melayani kita. Maka kita gak akan bisa mengenal Tuhan jika yang kita nikmati bukan pribadinya tetapi hanya kegiatan pelayanannya. Nah, sekali lagi ya,
Pelayanan itu adalah sarana kita menikmati dan mengenal Tuhan yang lebih dulu melayani kita. Maka kita tidak akan bisa mengenal Tuhan jika kita hanya menikmati kegiatan pelayanannya dan bukan menikmati pribadinya. Kita happy dengan pelayanannya. I love being on the stage. Aku suka main musik. Aku suka menjadi usher, aku suka melayani di kids, saya suka berkhotbah dan lain sebagainya. Tapi kita nggak menikmati pribadi yang kita layani. Kita hanya menikmati kegiatannya. Kita hanya menikmati rasa nyaman yang kita dapatkan dalam pelayanan. Tapi tidak menikmati Tuhan yang kita layani. Para murid mengenal Yesus tetapi tidak mengenal Yesus dengan benar. Sudah pasti mereka mengenal Yesus karena mereka berjalan bersama Yesus. Dan itulah yang terjadi dengan kita, saudara. Kita melayani tanpa mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Kalau kita cuma menginginkan pelayanannya, kita cuma menginginkan posisinya, kita cuma menginginkan fasilitas, kita cuma menginginkan prestis dari pelayanan, cuma menginginkan kehormatannya, maka kita nggak akan bother untuk kenal Tuhan dengan benar, saudara. Seperti para murid, mereka cuma menginginkan posisi di kanan dan kiri Yesus. Makanya mereka gak bother untuk kenal Yesus yang benar-benar melayani. Dan kalau kita menginginkan Tuhan di dalam pelayanan kita, sudah pasti kita rindu untuk mengenal Tuhan dengan benar di dalam pelayanan kita. Saudara, pelayanan bisa terjadi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, tetapi pengenalan yang benar akan Tuhan pasti akan menghasilkan pelayanan yang tulus, saudara. Kita bisa melayani kok tanpa kenal Tuhan dengan benar. Sudah terbukti di murid-murid Yesus. Tapi jika kita kenal Tuhan dengan benar, maka kita bisa melayani dengan tulus. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita melakukan pelayanan dengan pengenalan yang benar akan Tuhan? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang bagaimana yang harusnya kita kenal dalam pelayanan supaya kita bisa melayani dengan tulus? Kita lanjutkan di Matius 20 ayat 25 sampai 27. Ini yang Yesus katakan ketika murid-muridnya sudah mulai gonjang-ganjing, sudah mulai marah ya saudara ya. Karena berebut posisi, merasa ketinggalan start dan lain sebagainya. Yesus menjawab di ayat 25 sampai 27. Tetapi Yesus memanggil mereka, sini. Lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan saudara, perkataan Yesus ini bukan berarti bahwa kita melayani untuk menjadi besar, untuk menjadi terkemuka. Ya. Karena jika tujuannya adalah untuk menjadi besar, menjadi terkemuka, maka ternyata sama aja saudara. Keinginan terdalamnya adalah ingin menjadi besar, ingin menjadi terkemuka. Ini sama aja dengan orang yang melakukan apa saja untuk mendapatkan yang diinginkan. Bisa dikatakan kalau artinya seperti itu, kita berkata aku mau jadi besar, aku mau jadi terkemuka, ya kalau cuman bayarannya melayani aku bisa kok. Ya, yang penting aku jadi besar, yang penting aku terkemuka. Jadi tujuannya bukan melayaninya tapi jadi besar, mau terkemuka. Jadi saya yakin perkataan Yesus maksudnya bukan seperti itu. Ini adalah paradoks di dalam Injil. Ya, Yesus berkata orang besar, pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa menggunakan kuasanya untuk menindas yang lemah. Menjalankan kuasanya dengan keras atas orang yang lemah. Tetapi di dalam Injil yang paling berkuasa justru datang melayani yang paling hina. Di dalam kerajaan dunia ukuran kebesaran dan ketenaran adalah ketika kita bisa dilayani oleh banyak orang. Benar ya saudara? Makanya kita senang kalau banyak orang yang melayani kita. Karena kita merasa oh berarti aku besar nih, berarti aku tenar nih. Ya kayak bos-bos atau pemimpin-pemimpin kan banyak yang melayani, banyak yang serve, banyak yang menyediakan, itu tanda besar, tanda dia adalah tenar, dia adalah orang yang
tinggi posisinya, itu di dalam kerajaan dunia. Tetapi dalam kerajaan surga yang terbesar justru seharusnya melayani banyak orang. Yesus yang paling berkuasa, Yesus yang paling mulia, rela menjelma jadi manusia untuk melayani kita yang hina karena dosa ini. Dan saudara, ini mengingatkan kita untuk bagi kita yang punya peran sebagai pemimpin, justru untuk tidak merasa paling layak untuk dilayani. Tetapi justru para pemimpin seharusnya adalah orang yang paling siap untuk melayani orang lain. Hello. Inilah kepemimpinan di dalam Injil. Para pemimpin seharusnya tidak merasa paling layak untuk dilayani. Tetapi justru yang paling siap untuk melayani orang lain. Dan saudara, ayat 25 sampai 27 yang ini Yesus lanjutkan di ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, sebelumnya Yesus berkata, yang paling besar harus menjadi hamba. Yang terkemuka haruslah menjadi seorang hamba. Dan menjadi pelayan dan hamba ini dilanjutkan dengan Yesus berkata sama seperti anak manusia. Apa yang sama seperti anak manusia? Menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan. Menjadi pelayan dan hamba dilanjutkan dengan kalimat sama seperti anak manusia. Ini berarti ketika kita melayani, kita sedang bertumbuh untuk semakin serupa dengan sang anak manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kita di dalam pelayanan, justru yang semakin besar adalah diri kita. Berarti kita tidak sedang dalam proses menuju keserupaan dengan Kristus. Berarti saudara sedang tidak dalam pelayanan yang benar. Dan saudara, ini adalah proses yang panjang. Makanya di dalam pelayanan kita selalu mengalami gesekan. Untuk apa sih ini prosesnya, saudara? Kenapa di dalam pelayanan banyak konflik? Karena kita sedang diproses, saudara. Mungkin suatu hari ketika ada konflik ya, saudara merasa marah dan mau stop pelayanan, ogah pelayanan dulu. Tapi semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Maka suatu hari ketika ada konflik, saudara, ketika saudara merasakan kelemahan, kebobrokan, dosa, kesalahan dari rekan-rekan pelayanan, itu tidak akan membuat kita berhenti pelayanan. Seperti Kristus yang melayani kita dengan memberikan hidupnya bagi kita yang penuh kelemahan ini. Seharusnya kelemahan rekan-rekan kita tidak mengurungkan pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Sering banget saudara, soalnya kita berhenti pelayanan karena rekan-rekan pelayanan kita membuat kesalahan. Kita berhenti pelayanan karena kita nggak tahan sama kelemahan rekan-rekan kita. Dikasih tahu nggak ngerti-ngerti sih. Diajarin kok nggak bisa-bisa sih. Salah mulu. Tapi mari pandang kepada Yesus Kristus. Ia melayani kita, memberikan hidupnya ketika kita masih berdosa. Di dalam kelemahan kita. Maka seharusnya kelemahan rekan-rekan kita gak membuat kita menghentikan pelayanan kita. Amin saudara. Amin. Dan saudara, karena melayani adalah sarana untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, maka pusatnya harus Kristus, saudara. Coba saudara bayangkan mimbar dan panggung ini ya, nggak ada panggung saya. Bayangkan area depan ini kan center of attention, pusat dari tempat ibadah ini, saudara ya. Maka mata saudara pasti akan memandang ke sini. Ya, waktu puji-pujian saudara memandang ke sini. Waktu pengumuman, waktu selah saudara memandang ke sini. Waktu khotbah saudara memandang ke sini. Ketika diri kita yang menjadi pusat pelayanan, maka kita akan selalu memandang pada diri kita. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Kita yang akan jadi semakin besar bukan Kristusnya.
Dan secara tidak langsung, secara tidak sadar kita akan membuat orang untuk selalu memandang kepada kita dan apa yang sudah kita perbuat. Ini loh aku udah melakukan ini, aku udah melakukan itu. Aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Dan ini mengakibatkan apa saudara? Mengakibatkan ketika suatu hari apa yang saudara lakukan gak dinotis lagi, kumat lagi marahnya, kumat lagi stop pelayanannya. Karena kita yang menjadi pusat. Kita berusaha membuat orang memandang kepada kita. Tetapi ketika Kristus yang menjadi pusat pelayanan, maka Ia yang akan selalu kita lihat. Ia yang akan selalu kita pandang. Di dalam pelayanan kita akan membawa orang kepada Kristus, membawa orang bertumbuh ke arah Kristus. Dan begitu pun kita akan bertumbuh juga semakin serupa dengan Kristus. Walaupun pekerjaan pelayanan saudara gak dinotis, saudara bisa berkata, oh, gak apa-apa. Kalau apa yang kubuat gak terlihat, asal Kristus bersinar terang di dalam pelayananku. Kalau dulu saudara marah karena gak dinotis pelayanannya, semakin bertumbuh ke arah Kristus, saudara akan berkata, gak apa-apa kok, yang penting dia bersinar terang. Gak apa-apa aku semakin berkurang, yang penting dia semakin bertambah. Saudara. Kita masih di ayat 28. Sama seperti anak manusia, perhatikan yang di highlight sekarang ya. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini berarti pelayanan adalah sarana kita untuk meletakkan hidup. Pelayanan adalah sarana kita untuk menjadi tadi serupa dengan Kristus ya saudara ya. Serupa dengan Kristus yang apa? Yang melayani dengan memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi kita yang percaya kepadanya. Nah ketika kita tahu bahwa kita sudah diberikan hidup oleh kasih karunia dalam Tuhan, saya yakin kita gak akan hidup untuk diri sendiri. Dan berarti inti dari melayani seharusnya adalah meletakkan hidup. Meletakkan hidup bagi sesama kita. Meletakkan hidup bagi saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Meletakkan hidup bagi orang-orang yang kita layani, saudara. Karena kita sudah lebih dulu diberi hidup oleh kasih karunia Tuhan. Pelayanan adalah luapan dari kehidupan yang telah diubah oleh kasih karunia Allah. Ya saudara ya. Jadi ketika kita tahu bahwa hidup kita sudah diubah oleh kasih karunia-Nya, sudah diberi hidup, maka pelayanan kita akan lahir dari hati yang bersyukur atas hidup yang sudah diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita akan rela untuk seperti sang anak manusia meletakkan hidup, memberikan hidup bagi sesama kita untuk melayani mereka. Lalu saudara bertanya, jika melayani adalah hidup untuk sesama, apa dong yang aku dapatkan? Jika melayani adalah meletakkan hidup bagi orang lain, bagaimana dong dengan keinginan hatiku yang terdalam? Saudara, maybe, just maybe. Mari kita bayangkan sama-sama. Setelah pembicaraan yang tertulis di Matius 20 tadi ya saudara ya, hari itu para murid mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya. Atau mungkin gak cuma dalam hati, satu dengan yang lain mereka bertanya-tanya. Jika aku melayani dan berarti itu meletakkan hidup bagi sesama, apa dong yang aku dapatkan? Sama seperti pertanyaan kita saudara ya. Kalau gak dapat posisi, kalau gak dapat kehormatan di kerajaan Yesus, apa dong yang jadi bagian kita? Apa dong yang aku dapatkan? Mungkin mereka berpikir Yesus ini aneh ya. Untuk apa dia memberi hidupnya? Untuk apa ia memberi nyawanya bagi banyak orang? Apa yang menjadi upahnya? Dia untuk apa melakukan itu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan di pikiran mereka ini berputar-putar untuk jangka waktu yang cukup panjang. Hingga pada suatu hari saudara, ia melihat gurunya, guru mereka memikul kayu itu saudara, ke atas bukit Golgota. Hari itu mereka melihat salib yang berdiri
di Bukit Tengkorak. Mereka memandang kepada Sang Mesias, Sang hamba yang melayani, memberikan nyawanya. Kalimat memberikan nyawa yang mungkin hari itu mereka pertanyakan sebelumnya. Maksudnya apa memberikan nyawa? Bukankah Yesus akan menjadi raja? Bukankah Yesus akan menjadi seorang Mesias yang membebaskan bangsa Israel? Hari itu terjawab bahwa Yesus benar-benar memberikan nyawanya. Hari itu mereka menyadari bahwa Yesus Sang Mesias benar-benar memberikan nyawanya, melayani. Untuk apa? Untuk mendapatkan mereka yang hilang karena dosa. Hari ini mungkin pertanyaan yang sama saudara tanyakan. Kalau aku meletakkan hidup dalam pelayanan, kalau aku memberi hidup bagi sesamaku dalam pelayanan, apa yang aku dapatkan? Bagaimana dengan keinginan hatiku yang terdalam di dalam pelayanan? Saudara mungkin bisa melihat kepada salib yang sama. Salib yang berdiri tegak di mana Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk mendapatkan saudara yang hilang, yang mati karena dosa. Sehingga hari ini karena pengorbanannya, kita yang terpisah dari Tuhan bisa mendapatkan Tuhan dan kembali menjadi milik Tuhan. Tiap kali saudara mau marah pas nggak dihargai di pelayanan. Tiap kali saudara kesel karena disalahartikan dalam pelayanan. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah melakukan yang baik untuk pelayananku, tapi aku disalahartikan, saudara mau marah. Tiap kali saudara mau stop pelayanan karena capek lihat kelemahan rekan-rekan saudara di dalam pelayanan. Biarin aja lah. Kasih tahu gak pernah mau. Setiap kali saudara kecewa karena gak dihormati dalam pelayanan. Setiap kali saudara mikir apa yang bisa aku dapatkan dari pelayanan. Ingatlah salib itu. Saudara, apa yang sering bikin kita marah dan stop pelayanan? Gak dihargai. Ingatlah salib itu. Salib yang di atasnya yang paling berharga, rela bayar harga. Agar kita yang gak berharga jadi berharga. Sehingga hari ini di dalam pelayanan kita gak perlu lagi mencari penghargaan bagi kita. Apa yang bikin kita sering marah, kecewa dan stop pelayanan? Disalahartikan karena sudah melakukan hal-hal yang baik tapi disalahartikan. Lihatlah, ingatlah kepada salib itu. Salib yang di atasnya sang kebenaran rela difitnah, rela dipersalahkan, dianggap tidak benar. Agar kita yang berdosa dijadikan benar. Sehingga hari ini di dalam pelayanan kita gak perlu lagi mencari pembenaran ketika disalahartikan. Apa yang paling sering membuat kita marah, kecewa di dalam pelayanan? Kelemahan dan kesalahan rekan-rekan kita. Ingatlah, lihatlah kepada salib itu. Di mana yang kuat rela menjadi lemah. Agar kita yang lemah dijadikan kuat di dalam Dia. Sehingga hari ini kita bisa menanggung kelemahan rekan-rekan kita di dalam pelayanan. Kelemahan mereka gak membuat kita berhenti pelayanan. Karena kelemahan kita sudah lebih dulu ditanggung di atas salib itu. Apa yang bikin kita marah di dalam pelayanan? Apa yang sering bikin kita kecewa dan stop berhenti pelayanan? Gak dihormati? Lihatlah kepada salib itu. Salib yang di atasnya yang paling mulia, yang paling terhormat, rela jadi hina. Agar kita yang hina dijadikan mulia. Sehingga hari ini kita gak perlu mencari kehormatan. Kita gak perlu mencari kemuliaan di dalam pelayanan kita. Melayanilah dengan mengingat karya salibnya, saudara. Karena dengan begitu kita gak akan cari lagi penghargaan dalam pelayanan kita. Kita gak akan selalu mencoba mencari kebenaran diri sendiri. Pembenaran walaupun disalahartikan dalam pelayanan kita. Kita gak perlu kecewa dan meninggalkan teman-teman kita yang penuh kelemahan dalam pelayanan. Karena kita tahu
Kelemahan kita pun sudah ditanggung di atas salib itu. Kita gak perlu lagi cari kehormatan dalam pelayanan kita. Karena kehormatan, kemuliaan itu sudah diberikan lewat pengorbanan Dia yang paling mulia, yang paling terhormat, menjadi hina karena dosa-dosa kita. Dengan mengingat karya salibnya, mungkin dulu kita punya keinginan-keinginan hati yang terdalam di dalam pelayanan. Tapi dengan mengingat karya salibnya, kita gak akan melayani untuk memenuhi keinginan hati yang dulu, saudara. Karena kita tahu yang kita butuhkan, paling kita butuhkan, yaitu Tuhan sudah kita miliki melalui pelayanan Yesus di kayu salib. Kita akan tahu bahwa penerimaan manusia, kebanggaan dalam pelayanan, kehormatan dari orang-orang, posisi yang bagus dalam pelayanan gak bisa mengisi kebutuhan hati kita yang terdalam. Ketika kita memandang kepada salib itu di dalam melayani, keinginan hati kita yang terdalam adalah hanya untuk menikmati Tuhan yang sudah kita miliki melalui pengorbanan Yesus. Yesus berkorban untuk mendapatkan kita yang terhilang karena dosa. Supaya hari ini yang paling kita butuhkan, yaitu Tuhan, bisa kita dapatkan. Dalam melayani, hati kita cuma pengen menikmati Tuhan yang sudah lebih dulu melayani setiap kita. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan yang mungkin bisa jadi perenungan kita hari ini. Yesus melayani dengan memberikan hidupnya di salib untuk mendapatkan kita. Sehingga hari ini kita mendapatkan Tuhan dan menjadi miliknya. Masihkah dalam pelayanan kita bertanya, aku dapat apa? Ketika Yesus sudah melayani, memberikan nyawanya di salib untuk mendapatkan kita. Sehingga kita bisa mendapatkan yang paling kita perlukan, yaitu Tuhan. Kita menjadi miliknya selama-lamanya. Masihkah di dalam pelayanan kita bertanya, aku dapat apa? Saudara, mari sama-sama renungkan pertanyaan ini. Ini bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Kita renungkan, tanya ke hati kita. Apakah Tuhan sudah jadi keinginan hati terdalam kita ketika kita melayani? Dan mari datang kepada Tuhan, mari kita bertobat untuk keinginan-keinginan hati kita ketika kita melayani. Keinginan-keinginan yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita ketika kita melayani. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini dan berdiri, kita responi bersama-sama.